Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan kita di sini dalam menjalankan PA wilayah yang pada sore hari ini akan kita laksanakan secara online. Baik Bapak Ibu sekalian, tema pada PA wilayah sore hari ini adalah Mister Tahu Segala Hal, atau orang yang merasa tahu semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai PA wilayah pada sore hari ini dengan memuji Tuhan, segala puji syukur. Membaca bahan PA wilayah pada sore hari ini, mari kita buka dengan doa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini Engkau kembali berikan kepada kami kesempatan untuk melakukan pemahaman Alkitab secara online pada saat sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau bimbing kami di dalam pemahaman Alkitab ini, sehingga di dalam pemahaman Alkitab ini kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami dalami PA wilayah sore hari ini dengan baik dan benar. Dan kiranya Engkau juga bimbing sertai Pendeta Luther Samara yang akan menyampaikan pemahaman Alkitab, memimpin kami di dalam kami menjalankan PA wilayah ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara Tuhan, PA kita tadi sudah disebutkan, temanya adalah Mister Tahu Segala Hal, atau orang yang merasa tahu segala hal. Nah, dasar Alkitabnya, mari kita membukanya dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian pasal 3
ayat 1 sampai 7 yang akan dibacakan oleh Penatua Sri. Silakan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu pada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Mati kamu, mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ya, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita dapat melanjutkan kembali PA kita yang sempat terhenti. Jadi sekali lagi puji nama Tuhan karena saat ini kita dapat melanjutkan kembali pemahaman Alkitab kita yang sempat terhenti karena upaya kita memutus mata rantai penyebaran wabah pandemi virus Corona 19 sejak pertengahan Maret 2020 lalu. Kita bersyukur dapat melanjutkannya kembali sekalipun melalui online. Saya hendak menyegarkan kembali pikiran kita mengenai bahan PA ini, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi orang lain, yaitu dalam hal bagaimana kita berkomunikasi dengannya. Jadi dalam bukunya yang berjudul Dealing with People You Can Stand, kira-kira terjemahan bebasnya berhubungan dengan orang-orang yang kita tidak tahan menghadapinya, Ring Brickman dan Rick Kirschner, keduanya dokter dengan spesialisasi mengamati aspek-aspek mental dan emosional dalam upaya penyembuhan pasien secara holistik, memberi definisi yang menarik mengenai siapa orang-orang menyebalkan itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan apa-apa yang kita inginkan. Sebaliknya, mereka bahkan melakukan apa-apa yang kita larang, membuat kita sendiri kebingungan, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti keledai yang konon katanya bila didorong maju justru melangkah mundur. Sebaliknya, bila kita tarik ekornya ke belakang, ia akan melangkah maju.
Nah, ada sebuah pepatah Cina mengatakan, ada orang yang tahu bahwa ia tidak tahu. Ia jujur, ajari dirinya. Kemudian ada yang tahu bahwa ia tidak tahu. Ia bijak, ikuti dirinya. Tetapi ada sebagian yang tidak tahu bahwa ia tahu. Ia sakit, rendah diri, sadarkan dirinya. Dan akhirnya orang yang tidak tahu bahwa ia tidak tahu, ia bebal, hindari saja. Orang yang tidak tahu bahwa ia tidak tahu biasanya adalah jenis orang yang merasa tahu segala sesuatu. Dalam pergaulan, orang-orang seperti ini amat menyebalkan. Ya, amat menyebalkan. Brinkman dan Kirshner membagi orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka tidak tahu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dijulukinya the know it all. Dalam bahasa Inggris ya, alias Mister tahu segala hal. Atau orang yang merasa tahu semua hal. Kelompok kedua disebut the think they know it all. Alias Mister saya juga tahu. Atau orang yang merasa bahwa dia juga sudah tahu. Ya, sudah tahu. Perbedaan keduanya amat tipis. Contoh tipe Mister tahu segala hal. Ya, ini contohnya. Contoh yang pertama adalah seorang ayah yang dikoreksi oleh anaknya karena memang salah. Tetapi sang ayah menolak mendengarkannya. Bahkan sang ayah jadi berang dan tersinggung. Dengan mata melotot, ia berteriak, "Oh, jadi kamu sekarang sudah merasa pintar ya? Mentang-mentang kamu sekarang sudah sarjana, kamu lalu mau mengajari ayahmu ya? Tidak. Selama kamu masih tinggal di rumah ini, kamu yang harus mendengarkan ayah. Bukan ayah yang mendengarkan kamu." Itulah tipe orang yang merasa tahu semua hal. Nah, sekarang contoh tipe Mister saya juga tahu adalah seorang ayah yang ingin sekali menimbulkan rasa bangga pada anaknya. Ia ingin agar anaknya merasa mempunyai ayah yang hebat. Pada suatu siang, pulang dari sekolah, si anak nyerocos berkata, "Papa, ayah si Ucok, temanku itu hebat sekali loh, Pak. Waktu muda katanya papanya pernah masuk tentara dan telah membunuh banyak musuh." Sang ayah menjawab,
Oh ya? Apanya yang hebat? Papa dulu juga tentara. Bahkan dengan kapal, Papa pernah dikirim untuk berperang di luar negeri segala. Padahal sebenarnya sang ayah ini menembus batas provinsi pun ia belum pernah lakukan. Ia belum pernah keluar pulau. Belum pernah. Apalagi pergi berperang. Belum pernah keluar daerah. Nah, tipe yang pertama yakin benar bahwa ia tahu. Karena itu ia marah dan tersinggung apabila merasa ada orang mempertanyakan atau meragukan otoritas pengetahuannya. Tipe yang kedua selalu mengaku bahwa ia juga tahu apa yang orang lain tahu. Dengan begitu, ia ingin meyakinkan orang lain bahwa ia tak kurang hebat sedikit pun dibandingkan yang lain. Dengan cara ini, ia seolah ingin menunjukkan bahwa ia duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan yang lain. Persoalan terbesar dengan tipe pertama, yaitu Mister tahu segala hal, adalah bahwa yang bersangkutan punya daya toleransi yang rendah sekali. Itu sebabnya ia orang yang menyebalkan. Ia merasa tahu segala hal, sehingga ia menolak koreksi sekecil apapun. Ia membenci kontradiksi dalam bentuk apapun. Koreksi dianggap sebagai meragukan atau merendahkan otoritas pengetahuannya yang dianggap sebagai kehormatan dirinya. Koreksi dirasa sebagai sebuah tindakan penghinaan. Mengoreksi dirinya dianggapnya sebagai melawan kebenaran. Baginya, kebenaran cuma punya satu versi, yakni versinya. Tak ada yang lain. Ialah satu-satunya orang yang tahu, yang lain dianggap tidak tahu. Kalau ternyata keadaan berjalan tidak seperti yang diharapkan, pasti ada yang salah. Tentu yang salah bukan dirinya. Sama yakinnya seperti ketika ia berkata, yang benar itu aku. Dan yang salah itu kamu atau kalian semua. Aku yang benar. Aku yang benar, kalian semua salah. Dengan mudah kita dapat membayangkan apa yang terjadi bila orang-orang macam ini diberi kesempatan memegang tampuk kekuasaan. Kita pernah mengalaminya ketika selama 32 tahun lamanya kebebasan dibungkam. 32 tahun kebebasan dibungkam, oposisi diharamkan, dan perbedaan dibenamkan ke bawah permukaan. Koreksi pun harus dilakukan dengan cara yang sebegitu rupa agar sang pemimpin kita itu tidak sampai tersinggung. Nah, kita bisa merasakan waktu itu dan kita ingat betapa pengapnya udara Indonesia waktu itu. Penuh dengan penjilat yang semuanya akhirnya terbukti pengkhianat. Ketika kreativitas dipasung,
prakarsa dimampatkan, dan perlawanan dilumat. Ya, ketika sebaris sajak yang tak berkenan di hati penguasa sudah cukup untuk menghilangkan nyawa sang penulis sajak. Ya, sudah cukup untuk menghilangkan nyawanya. Semuanya waktu itu hanya boleh mengikuti satu komando, tanpa boleh membantah, tanpa kesempatan menyanggah. Bahkan untuk bertanya harus taat 100%. Mengapa? Sebab sang pemimpin itu tak mungkin salah. Beliau tahu segala hal. Beliau tahu segala hal. Begitu serius akibat yang ditimbulkan oleh penguasa-penguasa tipe tahu segala hal itu. Ya, ingat, ini tidak cuma berlaku dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam sebuah perusahaan, bahkan lembaga keagamaan, ya, lembaga gereja. Hal ini bisa terjadi bila yang berkuasa tidak memberi ruang bagi koreksi dan kontradiksi, ya, kontradiksi. Sindrom tahu segala ditinjau secara teologis atau secara Alkitab kita ini ternyata bukan merupakan penyakit eksklusif beberapa tokoh tertentu saja. Ya. Pada hakikatnya ia adalah penyakit semua orang. Ya, penyakit semua orang. Karena itu jangan marah bila saya katakan bahwa dalam diri saudara dan saya juga ada kecenderungan merasa tahu segala hal. Ya. Betul kan? Betul kan? Dosa sok tahu karena merasa tahu segala hal adalah kejadian umum yang bisa terjadi pada semua orang. Ya, pada semua orang. Rasul Paulus berkata dalam surat Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Ya, Rasul Paulus surat Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, menurut surat Roma ini tidak ada seorang pun yang benar. Nah, menurut Kejadian 3 ayat Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 mengisahkan saat dosa masuk, ya, lalu merusak kehidupan manusia. Nampak sekali bagaimana ular di sini adalah bagaikan tipe orang yang tahu segala hal. Ular seolah-olah berkata bahwa Tuhan Allah sengaja membuat manusia itu tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Padahal menurut ular, manusia perlu tahu segala hal. Maka manusia sangat perlu makan buah yang ada di tengah taman itu. Ya. Ya, sangat perlu makan buah yang ada di tengah taman itu sekalipun buah itu dilarang untuk dimakan. Buah itu apabila dimakan, firman Tuhan mengatakan manusia akan mati. Manusia akan mati.
Menurut versi si ular yang merasa tahu segala hal itu, umat manusia itu harus tahu segala hal. Maka si ular mengungkapkan sebuah rahasia, yaitu bahwa manusia harus memakan buah yang ada di tengah taman itu. Kata si ular dalam Kejadian 3 ayat 5. Ya, Kejadian 3 ayat 5. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, untuk membodohi umat manusia menurut si ular, Tuhan Allah membuat manusia menjadi tidak tahu bahwa ia tidak tahu akan rahasia itu. Adam dan Hawa yang menjadi nenek moyang umat manusia itu pun akhirnya terprovokasi. Umat manusia lalu ingin tahu semua hal. Bukan cuma tahu yang baik, tetapi juga ingin tahu yang jahat. Iblis membuat apa yang dikehendaki manusia itu akhirnya tercapai. Kini umat manusia tahu semuanya, yang baik maupun yang jahat, ya. Padahal sesungguhnya tidak semua dari yang dijanjikan iblis itu terpenuhi. Memang dari yang tidak tahu, kini manusia menjadi tahu. Ya, kini manusia menjadi tahu. Namun ini ternyata tidak serta-merta membuat manusia menjadi seperti Allah. Tidak, jelas tidak. Tidak mungkin. Bagaimanapun manusia adalah manusia. Ya, manusia adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan. Tak pernah akan mungkin menyamai, apalagi menjadi seperti Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Al-Halik. Dengan upaya tertentu, manusia bisa tahu lebih banyak, bahkan tahu banyak sekali. Ya, bisa. Namun ini ada batasnya. Batasnya adalah manusia tak mungkin menjadi seperti Allah yang mengetahui segala sesuatu. Manusia tak mungkin menjadi Mister tahu segala hal dalam arti sepenuh-penuhnya. Ada yang manusia ketahui, tetapi pasti ada juga yang tidak diketahuinya. Ya, ada juga yang tidak diketahuinya. Sayangnya, aspek inilah yang tidak manusia ketahui. Dosa membuat manusia buta rohani dan menjadi bodoh sebenarnya. Membuat manusia menyangka bahwa ia tahu segalanya. Membuat ia tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa ada yang ia tidak tahu. Ya, ada yang ia tidak tahu. Dosa menutupi kesadaran diri manusia akan ketidaktahuannya. Ini melahirkan di dalam diri manusia rasa bangga diri, ya, dan percaya diri yang berlebihan. Ya, kepercayaan diri dan kebanggaan diri yang berlebihan menjadikan manusia Mister tahu segala hal, yaitu merasa tahu apa yang ia tidak tahu, tetapi tidak tahu apa yang seharusnya ia tahu. Jadi pada dasarnya penyakit Mister tahu segala hal adalah penyakit semua orang. Penyakit semua orang. Penyakit yang sangat serius serta berbahaya. Terutama karena seperti telah diutarakan tadi, membuat daya toleransi seseorang rendah sekali. Yang bersangkutan menjadi begitu kaku dan tidak dapat menerima serta menoleransi kesalahan atau perbedaan sedikit pun. Ya.
Padahal bagaimana mungkin berurusan dengan orang lain tanpa toleransi? Tersedia dua kemungkinan. Kalau ia berkuasa, ia akan cenderung bertindak sewenang-wenang atau memaksakan kehendaknya. Bila ia orang kecil, ia akan sangat menderita. Di satu sisi ia tidak bisa menoleransi apa yang terjadi, namun di sisi lain ia tak bisa menolak, tak bisa melawan karena ia orang kecil yang tak berdaya. Ya, sungguh tak berdaya. Sungguh menyedihkan. Nah, saudara jemaat Tuhan, itulah bahan PA kita. Nah, nanti kita akan masuk di dalam pertanyaan dan diskusi. Saudara nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya di bagian komentar di YouTube. Ya, saudara bisa menjawabnya di sana. Silahkan, ada 5 pertanyaan. Saudara juga bisa menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan hal bahan PA ini dalam diskusi ini. Silahkan saudara di rumah bisa ikut menjawabnya. Dan video ini akan dimasukkan ke YouTube. Jadi ikutilah sampai selesai, ya. Saudara bisa menjawabnya juga sebagai interaksi. Silahkan saudara ikut ambil bagian di dalamnya. Jangan segan untuk memberi jawaban sebagaimana yang saudara sudah terima tadi. Ya. Baik. Pertanyaan pertama. Seperti apakah orang yang disebut Mister tahu segala hal itu, atau orang yang merasa tahu segala hal? Ya, silakan. Baik, saya coba menjawab, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan Bapak yang pertama ini, seperti yang ada di pertanyaan tadi, seperti apakah orang yang disebut sebagai Mister tahu segala hal itu? Ya. Sejauh apa yang saya ikuti pada sore hari ini, orang yang disebut Mister tahu segala hal itu yaitu orang yang merasa dirinya benar sendiri. Ya. Jadi orang lain itu dianggap salah dan tidak tahu apa-apa, dan orang yang tahu segala hal itu merasa bahwa dirinya yang lebih tahu dari orang lain. Ya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, orang yang tahu segala hal itu orang yang anti kritik. Ya. Jadi apapun masukan, apapun saran yang diberikan orang lain, dia salah. Hanya pendapat dia yang pasti benar, dan itu memang satu hal yang paling benar. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak, dengan kondisi ataupun sifat orang yang memiliki sifat yang tahu segalanya, yang merasa tahu. Ya, itu jadi di dalam bacaan kita atau bahan kita tadi, memiliki toleransi yang rendah, atau bahkan mungkin tidak memiliki toleransi. Jadi orang lain itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, dianggap tidak tahu apa-apa. Demikian, Pak. Ya, baik. Ibu Sri mau menambahkan? Ya. Jadi orang yang merasa dirinya benar sendiri, daya toleransinya rendah, bahkan hampir tidak ada, tidak mau dikoreksi. Baik, yang kedua, siapakah si ular seperti yang digambarkan dalam
Ya. Iblis itu merupakan suatu contoh yang tidak baik dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dan membuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa membuat juga kita menjadi bodoh. Ya. Nah, siulang. Ya. Siulang bagaimana? Atau boleh ya. Ular ya. Kalau menurut saya dari apa yang Pak Pendeta tadi sampaikan, ular itu seperti orang yang tahu segala hal. Iya. Jadi ular itu menganggap dirinya itu tahu segala sesuatu, termasuk apa yang dikehendaki Tuhan. Iya. Nah, terus setelah tadi mempengaruhi Adam Dan Hawa. itu maksud saya. Ya. Jadi si ular ini dia merasa tahu segala hal, bahkan yang rahasia pun dia tahu. Ya, yang rahasia pun dia merasa dia tahu. Tetapi sayangnya pengetahuan itu membuat dia jadi licik. Ya, licik dalam arti yang jahat seperti yang kita katakan tadi ya. Dan kita tahu yang jahat itu berarti iblis. Ya. Jadi dengan pengetahuannya yang merasa tahu segala hal itu dia memperdayai, membohongi manusia. Ya. Itu memang kenyataan dalam hidup kita seperti itu. Biasanya orang yang banyak tahu justru membodohi orang yang tidak tahu. Ya. Nah, itulah gambaran ular. Baik, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan 3. Siapakah umat manusia seperti yang digambarkan dalam Kejadian 3? Pak Daud. Ya, siapa? Siapa umat manusia? Yang dimaksud siapa umat manusia seperti yang digambarkan Kejadian 3 tadi? Iya. Berarti Adam dan Hawa. Yang bagaimana? Yang ini Pak. Yang barusan sudah dijawab. Ya. Jadi Adam dan Hawa ini orang termasuk orang yang tidak tahu, tapi mereka tidak tahu Iya. apa hal yang ada yang terjadi pada saat itu. Iya. Jadi dia orang yang merasa tidak tahu akan ketidaktahuannya. Iya. Dan karena itulah dia dengan mudah diperdaya, dibohongi. Ya. Padahal sebenarnya umat manusia di dalam Kejadian pasal 3 ini, kalau kita ikuti ceritanya sebelumnya di Kejadian pasal 2 sudah diingatkan oleh Tuhan, ya. Jangan kamu makan, nanti kamu akan mati, ya. Tapi rupanya firman Tuhan yang mengingatkan itu tidak dianggap, ya, tidak dianggap bagi Adam dan Hawa ini. Bagi mereka yang menarik justru ialah bagaimana bisa menjadi seperti Allah, ya, dan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Nah, itulah gambaran umat manusia dalam Kejadian pasal 3. Ya, baik. Yang keempat, apa akibat yang menimpa manusia dengan keinginannya untuk tahu segala hal itu? Akibatnya apa? Akibatnya yaitu membuat manusia menyangka bahwa segala sesuatu Ya, yang berlebihan ya, dan tak terbatas. Manusia tidak mau tahu bahwa ada hal yang diketahui. ada hal yang tidak diketahuinya. Apalagi? Saya ingin menambahkan Pak. Ya. Jadi bisa, Apa akibatnya? akibatnya jadi manusia bisa buta rohani. Buta rohani. Betul. Kemudian sombong, membanggakan diri. Ya, saya tahu semuanya. Semuanya. Itu Ya. bisa mengakibatkan kepada Dan ada satu yang fatal. Yang fatal. Apa akibatnya? Yang fatal? Mati. Ya. Jadi firman Tuhan benar. Kalau kamu makan hal itu
Diawali dengan berita rohani tadi ya, merasa sombong semuanya, ujung-ujungnya kematian kekal, kematian abadi. Itulah akibat, rentetan akibat ya, sampai kematian abadi. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa senantiasa menyadari akan kemanusiaan kita di hadapan Allah Sang Pencipta? Sang Pencipta Allah kita itu Maha tahu segala hal. Nah, bagaimana kita ini sebagai manusia senantiasa menyadari akan keadaan kita? Ya, bisa menjawab. Kita harus ingat bahwa kita adalah ciptaan. Ya, kita adalah ciptaan yang menyamai bahwa yang tidak mungkin menyamai melupai Sang Pencipta. Sang Pencipta, tidak mungkin. Introspeksi diri ya. Introspeksi diri ya. Kita harus menyadari bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah berkat dan anugerah Ya. yang Tuhan Allah berikan sebagai pencipta. Ya, jadi kalau kita ini punya pengetahuan, itu sebenarnya anugerah ya. Bukan bahwa kita ini hebat ya, lalu bisa sombong. Mungkin pada mau tambahan. Ya, tambahan aja Pak Pendeta, yaitu yang perlu kita sadari yaitu bahwa kita itu ciptaan. Kita Dan sebagai ciptaan tidak mungkin bisa melampaui Sang Pencipta. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Itu Pak. Ya, ya. Jadi disitulah kita sebagai manusia harus selalu menyadari bahwa hidup kita ini sangat bergantung pada Tuhan. Segala yang kita punya, termasuk pengetahuan kita, itu anugerah. Dan pengetahuan kita tetap terbatas. Tidak mungkin kita bisa tahu segala hal, karena itu hanya milik Tuhan. Ya, baik, saudara jemaat Tuhan yang berada di rumah, terima kasih untuk kesediaan saudara kita semua mengikuti bahan PA ini. Jadi silakan saudara juga bisa jawab seperti yang saya katakan tadi. Kiranya bahan PA ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya. Amin. Terima kasih Pendeta Luther yang membimbing kami dan kita semua Bapak Ibu saudara sekalian di dalam PA wilayah pada sore ini. Kembali kita akan memuji Tuhan untuk menutup PA wilayah pada sore ini dengan lagu Bagaikan Bejana.
renungan Alkitab wilayah secara online pada sore hari ini. Berkati kami ya Tuhan yang masih harus beraktivitas di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja, beberapa masih harus melakukannya di rumah, namun beberapa juga sudah harus masuk kerja. Tuhan berkati keluarga kami, lindungi kami dari segala sakit penyakit, terutama terpapar virus corona ini. Lindungi kami dari segala bencana. Tuhan peliharakan kami semua dalam kasih-Mu, dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian PKA wilayah secara online pada sore hari ini. Sampai ketemu di persekutuan rumah tangga wilayah yang akan kita laksanakan juga secara online pada minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.